Oke, halo semuanya. Pada video kali ini, kita akan bahas soal-soal SBMPTN untuk persiapan kalian mengikuti UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, UTBK ini sebagai syarat masuk ke perguruan tinggi. Oke, jenis soal yang akan kita bahas yaitu soal sebab akibat ya pada video kali ini. Nah, karena adanya permintaan untuk membahas jenis soal UTBK ini, dan juga jenis soal ini lumayan cukup menantang ya, karena membutuhkan analisis pada pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Oke, sebelumnya saya kembali mengingatkan lagi untuk pilihan jawaban dari jenis soal sebab akibat ini. Yang A yaitu pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi kita harus menganalisis apakah kedua pernyataan ini menunjukkan hubungan sebab akibat atau enggak. Nah, kalau enggak berarti yang B pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C pernyataan benar, alasan salah, kemudian D pernyataan salah, alasan benar, yang E pernyataan dan alasan salah. Oke, jadi ini adalah pilihan jawaban untuk soal sebab akibat. Nah, kita mulai pembahasan soal ini dari soal yang saya ambil dari SNMPTN tahun 2007. Soalnya yaitu, proses fermentasi alkohol maupun asam laktat akan membentuk CO2 atau karbon dioksida. Sebab fermentasi alkohol maupun asam laktat termasuk proses katabolisme. Oke, di sini kita akan analisis dulu soalnya. Yang pertama, proses fermentasi alkohol. Jadi ada dua pernyataan di sini, alkohol dan asam laktat apakah akan membentuk karbon dioksida? Dan pada pernyataan kedua, fermentasi alkohol maupun asam laktat termasuk proses katabolisme. Oke, di sini saya sudah menampilkan dua bagan fermentasi. Yang pertama fermentasi asam laktat dan yang kedua adalah fermentasi alkohol. Nah, kalau kita lihat, ingat dalam fermentasi ini itu akan mengubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi ada pemecahan di sini dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, kalau pada asam laktat dari glukosa yang memiliki 6 atom karbon ya. Jadi glukosa itu punya 6C atau 6 atom karbon. Diubah terlebih dahulu melalui proses glikolisis. Nah, ini adalah proses glikolisis, kemudian menjadi 2 asam pirufat. Nah, 2 pirufat di sini berarti yang tadi glukosa yang memiliki 6 atom karbon itu diubah menjadi 2 asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Nah, ini adalah asam pirufat. Oke. Kemudian asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat ya. Nah, ini garis besar dari fermentasi asam laktat. Dari asam pirufat, kemudian masing-masing asam pirufat ini diubah menjadi asam laktat. Nah, si asam laktat ini masih memiliki 3 atom karbon ya, sama dengan si asam pirufat. Nah, bagaimana dengan fermentasi alkohol? Kalau kita lihat, dalam fermentasi alkohol sama-sama mengubah karbohidrat, dalam hal ini adalah glukosa yang memiliki 6 atom C. Dalam proses glikolisis di sini diubah menjadi 2 asam pirufat. Nah, ini juga memiliki 3 atom karbon ya. Dipecah, yang tadinya 6 dipecah jadi 2, jadi 2 asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Nah, asam pirufat ini kemudian diubah menjadi asetildehid. Kalau kita lihat asetildehid ini hanya memiliki 2 atom karbon, 2C. Nah, 1C-nya kemana? 1C-nya itu merupakan hasil samping ya. Nah, di sini adalah C-nya itu dibuang dalam bentuk karbon dioksida. 1C-nya dibuang dalam bentuk karbon dioksida. Keluar dari proses ini. Nah, kemudian asetildehid akan diubah menjadi 2 etanol yang memiliki 2C. Jadi, pada pernyataan pertama, apakah proses fermentasi alkohol maupun asam laktat akan membentuk CO2? Jawabannya salah. Yang menghasilkan CO2 itu hanya alkohol, asam laktatnya enggak. Oke, selanjutnya pernyataan yang kedua, fermentasi alkohol maupun asam laktat termasuk proses katabolisme. Nah, ingat katabolisme itu adalah perubahan
atau pemecahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Nah, dengan demikian jawabannya adalah D, pernyataan salah, alasan benar. Selanjutnya kita bahas soal dari SNPTN tahun 2009. Tanaman jagung yang tidak dapat berfotosintesis akan kehilangan cadangan bahan organik. Sebab bahan organik pada tanaman hanya dihasilkan melalui proses fotosintesis. Nah, kita tandai dulu keyword dari soal ini. Yang pertama, tanaman jagung yang tidak dapat berfotosintesis akan kehilangan cadangan bahan organik. Pada pernyataan yang kedua, bahan organik pada tanaman hanya dihasilkan. Nah, kata kuncinya di sini hanya dihasilkan melalui proses fotosintesis. Dari jenis soal ini adalah soal yang termasuk pada bab metabolisme ya. Khususnya apa? Yaitu anabolisme. Nah, kalau pada soal sebelumnya kita bahas kata, di sini kita bahas ana. Ana itu berarti penyusunan dari senyawa sederhana. Ini kebalikan dari katabolisme menjadi senyawa yang kompleks. Nah, sekarang kita tuliskan untuk reaksi umum dari proses fotosintesis. Masih ingat? Yap, benar. 6CO2 tambah 6H2O itu akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Ingat, ini adalah proses fotosintesis. Berarti foto, ada sumber energi utama yaitu cahaya. Dengan bantuan klorofil itu akan ditangkap si cahaya tadi akan membentuk di sini yaitu C6H12O6. Ini adalah karbohidrat ya. Ini adalah karbohidrat yaitu gula. Nah, gula ini adalah bahan organik yang dibentuk oleh tumbuhan dari proses fotosintesis. Kalau kita lihat pada pernyataan yang pertama ini, tanaman jagung yang tidak dapat berfotosintesis akan kehilangan cadangan bahan organik. Ya, ini benar ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena dari reaksi umum proses fotosintesis ini, yaitu CO2 yang berasal dari, kita tuliskan ini berasal dari udara. Kemudian H2O ini air yang yaitu proses penyerapan dari akar, diserap. Kemudian ini akan dibentuk dengan bantuan cahaya dan klorofil akan membentuk gula dan hasilnya juga adalah oksigen yang kemudian dilepaskan ke lingkungan si oksigen ini. Kemudian pernyataan yang kedua, bahan organik pada tanaman hanya dihasilkan melalui proses fotosintesis. Oke, di sini ada istilah juga yaitu kemosintesis. Nah, apakah tumbuhan dapat menghasilkan bahan organik ini melalui proses kemosintesis? Nah, ingat, kemosintesis dan fotosintesis itu ada kemiripan ya. Sama-sama adalah bentuk asimilasi karbon. Asimilasi karbon. Artinya apa? Yaitu mengubah karbon anorganik yaitu CO2. Di sini kan ada CO2 dalam proses reaksi fotosintesis akan menjadi bahan organik kompleks yaitu karbohidrat. Nah, sama-sama prosesnya yaitu dari CO2 menjadi karbohidrat. Fotosintesis gitu, kemosintesis juga gitu. Akan tetapi perbedaan utamanya yaitu pada sumber energi. Pada sumber energi. Nah, kalau pada proses fotosintesis sumber energi utamanya itu yaitu dari cahaya. Sedangkan pada proses kemosintesis sumber energi utama yaitu adalah zat kimia ya. Energi kimia dari oksidasi molekul yang ada di lingkungan itu. Nah, kemosintesis ini apakah dilakukan oleh tumbuhan? Jawabannya tidak ya. Nah, untuk si proses fotosintesis kemosintesis ini yang melakukan itu adalah dari kelompok Archaebacteria dan juga adalah bakteri yang ada di dasar laut. Jadi untuk pernyataan yang kedua, bahan organik pada tanaman, kata kuncinya di sini tanaman hanya dihasilkan melalui proses fotosintesis, ini benar.
Nah, apakah punya hubungan atau punya sebab akibat pada soal ini? Tentunya punya ya. Sama-sama membahas bahan organik yang di sini kehilangan. Nah, kenapa sih dia kehilangan kalau kehilangan bahan organik ketika tidak dapat berfotosintesis? Ya karena bahan organik pada tanaman hanya dihasilkan melalui proses fotosintesis. Jadi untuk soal ini jawabannya yaitu A. Pernyataan benar, alasan benar, dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, sekarang kita bahas dari soal SNMPTN tahun 2011. Soalnya yaitu, klorofil menyerap cahaya hijau dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk proses fotosintesis. Sebab, tanaman memerlukan cahaya untuk menggerakkan siklus Calvin sehingga mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Oke, seperti biasa, kita analisis lagi soalnya. Yang pertama, klorofil menyerap cahaya hijau ya. Menyerap cahaya hijau dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk proses fotosintesis. Nah, apakah pernyataan ini benar? Kita lihat. Pada pernyataan yang kedua, tanaman memerlukan cahaya untuk menggerakkan siklus Calvin sehingga mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Oke. Sekarang kita tuliskan kembali untuk reaksi dari fotosintesis, yaitu 6 CO2 tambah 6 H2O kemudian akan menghasilkan C6H12O6 dan juga 6 oksigen. Nah, ini adalah reaksi umum dari proses fotosintesis. Oke, ingat proses fotosintesis itu terjadi di organel, di daun ya, yaitu tepatnya pada kloroplas. Nah, di dalam kloroplas itu ada yang namanya grana. Grana ini adalah tumpukan dari tilakoid. Grana itu ini ya, tumpukan dari tilakoid. Nah, di dalam tilakoid itu ada lumen ya, rongga. Nah, kemudian di luar dari granum ini atau grana ini ada yang namanya stroma. Untuk reaksi fotosintesis itu terjadi melalui dua tahap. Yang pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah siklus Calvin. Nah, kalau kita pecah dari reaksi umum ini, yaitu bahan CO2 dan H2O ini dibutuhkan pada dua tahap yang berbeda. Pada yang pertama, reaksi terang, itu bahan utamanya adalah air. Sedangkan pada siklus Calvin atau sering juga disebut dengan reaksi gelap, itu bahan utamanya adalah karbon dioksida. Sekarang kita bahas dulu pada reaksi terang. Nah, reaksi terang ini memerlukan cahaya. Oke, jadi memerlukan cahaya. Nah, kalau kita bedah lagi proses fotosintesis, cahaya ini digunakan untuk reaksi fotolisis ya, yaitu pemecahan H2O menjadi atom H dan oksigen. Nah, pada reaksi terang hasilnya yaitu oksigen dan juga menghasilkan energi yaitu dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, si ATP dan NADPH ini sebagai energi untuk menjalankan proses yang kedua yaitu proses siklus Calvin. Bahan utamanya apa? Yaitu karbon dioksida untuk membentuk glukosa yang memiliki 6 atom karbon, yaitu C6H12O6. Nah, itu adalah gambaran umum dari reaksi fotosintesis. Untuk jenis cahaya yang diserap oleh kloroplas ini untuk menjalankan proses fotosintesis itu bukanlah warna cahaya yang hijau. Kenapa? Jadi cahaya yang paling baik untuk proses fotosintesis itu pada panjang gelombang 680 nanometer dan 700 nanometer. Nah, ini ternyata berkaitan dengan fotosistem ya, fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang menyerap gelombang cahaya dari 680 dan juga 700 nanometer. Nah, gelombang ini yaitu pada warna merah dan biru. Merah dan biru, bukan hijau. Kalau cahaya hijau itu tidak digunakan proses fotosintesis, dia justru dipantulkan sehingga kita melihat warna daun itu adalah warna hijau. Untuk pernyataan yang pertama yaitu menyerap cahaya hijau dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk proses fotosintesis adalah pernyataan yang salah. Pada pernyataan yang kedua,
Tanaman memerlukan cahaya untuk menggerakkan siklus Calvin sehingga mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Oke, di sini pada siklus Calvin memang mengubah CO2 menjadi karbohidrat karena bahan utamanya pada siklus Calvin itu karbohidrat ya, diubah menjadi karbon dioksida ya, diubah menjadi karbohidrat. Akan tetapi dia tidak memerlukan cahaya. Ini salah. Kenapa yang memerlukan cahaya itu pada reaksi terang? Yang dia perlukan energi di sini bukan lagi cahaya tapi ATP dan NADPH yang menggerakkan siklus Calvin tersebut. Jadi pernyataan yang kedua juga salah. Dengan demikian untuk soal ini jawabannya pernyataan salah dan alasan salah. Oke, selanjutnya kita bahas soal dari SNMPTN tahun 2013. Soalnya yaitu nefron merupakan unit fungsional ginjal yang strukturnya terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, dan tubulus nefron. Sebab nefron menjalankan fungsi filtrasi, reabsorpsi, ini reabsorpsi ya tulisannya harusnya, dan sekresi pada ginjal untuk menghasilkan urin primer. Oke, kita tandai dulu keyword dari soal ini. Yang pertama yaitu pada pernyataan pertama nefron. Nah, ingat nefron ini adalah unit fungsional dari ginjal. Artinya yang menjalankan proses pembentukan urin yaitu terjadi pada nefron ini. Pada ginjal kiri dan ginjal kanan itu terdapat jutaan nefron. Untuk strukturnya terdiri dari pada soal yaitu glomerulus, kemudian kapsul Bowman, dan tubulus nefron. Nah, sebab nefron menjalankan fungsi filtrasi. Oke, jadi nefron ini menjalankan fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi pada ginjal untuk menghasilkan urin primer. Nah, di sini ada keyword yang penting ya, yaitu urin primer. Oke, jadi untuk memahami proses pembentukan urin secara singkat itu sebenarnya fokus pada 3 hal aja. Yang pertama yaitu tempat, kemudian yang kedua proses, nama prosesnya apa, proses yang terjadi, yang ketiga hasil. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar nefron yang struktur dari nefron ya. Kita beri nomor dulu untuk tempatnya. Di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang pertama ini disebut dengan badan Malpighi ya. Badan Malpighi. Nah, untuk badan Malpighi ini nama keseluruhan untuk bagian yang pertama. Tapi kalau dipecah lagi, badan Malpighi ini terbagi atas yaitu glomerulus dan yang kedua adalah kapsula Bowman. Nah, glomerulus itu yang merah, kapsula Bowman itu yang menyelubunginya. Kapsula Bowman. Oke. Nah, kalau kita lihat glomerulus di sini berwarna merah. Artinya ini adalah kapiler darah yang berbentuk bulat ya. Kemudian diselubungi oleh yang namanya kapsula Bowman. Nah, jadi yang pertama itu adalah badan Malpighi. Nah, proses yang terjadi pada bagian yang pertama ini disebut dengan filtrasi. Filtrasi itu ngapain? Jadi filtrasi ini menyaring ya. Menyaring apa? Menyaring darah. Ingat, glomerulus itu adalah kapiler darah, berarti mengandung darah. Darah itu terdiri atas sel-sel darah dan cairan. Di dalamnya juga ada protein. Nah, untuk protein dan juga sel-sel darah itu tidak akan lolos ke nefron ini. Dia akan tetap di glomerulus, kemudian kembali ke aliran darah dan menuju sel yang membutuhkan. Jadi yang disaring di sini adalah protein dan sel-sel darah. Yang lolos di sini apa? Yang lolos di sini adalah filtrat darah. Nah, ingat filtrat darah ini kandungan cairan darah yang masih memiliki banyak zat-zat di dalamnya. Nah, jadi filtrasi ini membuang atau nggak meloloskan si protein dan sel-sel darah ke kapsula Bowman. Oke, di kapsula Bowman itu sudah ada yang namanya filtrat darah. Filtrat darah ini disebut juga dengan urin primer. Jadi hasil dari proses filtrasi itu adalah urin primer atau filtrat darah yang masih memiliki molekul-molekul yang ukurannya kecil.
Selanjutnya proses yang terjadi pada nomor 2. Nah, nomor 2 ini yaitu TKP, yaitu tubulus contortus proximal. Oke, sering juga lebih mudah disebutnya TKP, tubulus contortus proximal. Nah, proses apa yang terjadi? Ingat dari proses filtrasi tadi kan hasilnya adalah urin primer. Urin primer ini masih mengandung molekul-molekul yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan juga yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Maka proses yang kedua yaitu yang namanya adalah reabsorpsi. Ini akan menyerap kembali molekul-molekul yang masih dibutuhkan oleh tubuh, yaitu apa? Air, garam, mineral, nutrien itu masih dibutuhkan oleh tubuh sehingga akan diserap kembali. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah urin sekunder. Oke, urin sekunder pada proses tubulus contortus proximal ini. Prosesnya disebut dengan reabsorpsi. Nah, urin sekunder ini sudah mengandung, sebagian besar sudah mengandung bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya adalah urea, kemudian sisa obat itu terkandung di dalam urin sekunder. Kemudian lanjut pada proses yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah lengkung Henle ya. Lengkung Henle. Untuk lengkung Henle ini ada lengkung Henle yang menurun dan ada lengkung Henle yang naik. Nah, untuk proses yang terjadi sebenarnya masih juga disebut dengan reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, pada lengkung Henle ini berperan dalam proses pengaturan kadar air pada urin. Nah, kalau pada lengkung Henle yang menurun itu dia mengandung banyak aquaporin pada sel-selnya sehingga akan banyak menyerap air ya. Nah, proses penyerapan air itu banyak dilakukan pada lengkung Henle yang menurun. Sedangkan yang naik itu banyak protein kanal ya. Protein kanal ini berperan dalam proses reabsorpsi garam untuk yang naik. Jadi sebenarnya proses pengaturan urin pekat dan encer itu terjadi pada proses nomor 3 ini, lengkung Henle. Hasilnya juga sebenarnya masih sama, yaitu masih merupakan urin sekunder ya. Urin sekunder. Nah, kemudian pada TKD, jadi yang keempat itu disebut dengan TKD, yaitu oke, 1, 2, saya tandai aja. Yang 4, TKD, tubulus contortus distal. Oke, distal ya. Kalau tadi proximal, ini distal. Nah, pada beberapa referensi ini disebutnya proses augmentasi. Nah, augmentasi itu apa? Augmentasi itu adalah proses pemindahan senyawa ya. Atau augmentasi ini juga sering disebut dengan sekresi. Pemindahan apa? Pemindahan senyawa yang masuk ke nefron. Yang masuk ke nefron ini misalnya apa? Yaitu zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, yang harusnya dibuang bersamaan dengan urin. Misalnya racun sisa metabolisme obat atau sisa obat, kemudian ada amonia dan juga ada kelebihan ion H+. Nah, itu akan masuk ke proses ke bagian yang keempat ini, yaitu tubulus contortus distal untuk dibuang melalui urin. Jadi nama prosesnya augmentasi. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah urin sesungguhnya yang siap untuk disekresikan. Sehingga pada nomor 5 ini adalah tubulus collectivus. Oke. Jadi tubulus collectivus ini dia menampung koleksi, menampung ya. Dia menampung urin sesungguhnya yang sudah terbentuk dari proses filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi ini untuk dimasukkan ke rongga dari ginjal. Nah, kalau kita lihat struktur ginjal secara besar ya, ini dia akan masuk ke urin yang terbentuk di nefron, itu akan masuk ke rongga dari ginjal. Nah, ini adalah proses-proses yang terbentuk di nefron. Oke, kita lihat
untuk soal pernyataan yang pertama, ini pernyataan gimana? Benar atau salah? Ya, ini pernyataan yang benar ya. Jadi glomerulus uh, merupakan bagian dari nefron, kapsul Bowman juga termasuk tubulus nefron. Nah, tubulus di sini adalah tubulus contortus proximal, lengkung Henle itu juga tubulus, tubulus contortus distal, tubulus collectivus. Tubulus itu kan tubulus saluran. Jadi mulai dari TKP sampai dengan collectivus itu namanya tubulus. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang kedua, nefron menjalankan fungsi filtrasi, ini benar, reabsorpsi benar, sekresi juga benar. Sekresi itu pada beberapa referensi disebut juga dengan augmentasi ya. Tapi pernyataan yang kemudian salah yaitu menghasilkan urin primer. Nah, hasil dari ketiga ini harusnya adalah urin sesungguhnya, bukan urin primer. Urin primer itu hanya terjadi atau hasil dari proses yang pertama yaitu filtrasi. Dengan demikian, soal ini jawabannya yaitu C, pernyataan benar dan alasan salah. Lanjut, sekarang kita bahas soal SNMPTN tahun 2014. Ketika kadar glukosa naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa darah turun. Sebab glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Nah, untuk kadar glukosa darah itu berkisar di antara 70 sampai 110 mg glukosa per 100 ml darah ya. Nah, ini kisarannya di 70 sampai 110. Nah, gimana ketika turun dan naik? Maka ada dua hormon yang terlibat di sini yang mengatur agar kadar glukosa dalam darah itu tetap optimal atau tetap ideal di kisaran ini 70 sampai 110. Oke, kita lihat terlebih dahulu ketika ada kenaikan. Jadi ketika ada kenaikan, saya singkat aja, glukosa darah. Nah, ini kenaikan berarti masih pada tahap naik ya. Jadi ketika glukosa darah itu mengalami kenaikan, maka ada sinyal yang pada sistem hormon ini yang mengidentifikasi bahwa terjadi nih bahwa glukosa darah itu naik. Glukosa darah naik. Nah, ketika glukosa darah naik, maka ada organ yang sangat berperan dalam proses pengaturan ini, yaitu organ yang disebut dengan pankreas ya. Nah, di pankreas ini ada sel yang terlibat lagi, ada sel beta dan sel alfa. Oke, apa hubungannya sel alfa dan sel beta ini akan menghasilkan dua hormon yang berbeda. Yang pertama, kita lihat dulu ya, ketika glukosa darah naik, maka yang akan menghasilkan hormon yaitu sel beta. Oke, sel beta ini menghasilkan apa? Sel beta itu akan menghasilkan insulin. Nah, insulin ini target selnya, maksudnya kerjanya itu di organ mana? Yaitu pada hati. Si insulin ini mengubah apa? Dia akan mengubah glukosa yang ada dalam darah itu akan diubah menjadi glikogen. Nah, proses ini, glikogen ini kemudian disimpan di dalam hati. Nah, ketika perubahan glukosa dan menjadi glikogen oleh hormon insulin ini, maka akan menyebabkan penurunan glukosa darah. Oke, jadi alurnya gitu ya. Kenaikan glukosa darah kemudian naik. Ini jadi sinyal untuk sel beta di pankreas untuk menghasilkan insulin. Insulin mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen ini adalah cadangan glukosa yang disimpan dalam hati. Nah, ketika glukosa yang berlebih tadi disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen, maka glukosa dalam darah itu akan menurun. Nah,
Si insulin ini juga sebenarnya bekerja pada sel-sel yang lain ya, yaitu sel otot. Nah, sel otot juga akan ingat, otot itu menggunakan energi, dia banyak menggunakan glukosa untuk aktivitasnya. Maka sel-sel otot, contohnya di sini ya, sel-sel otot itu akan mengambil lebih banyak glukosa dari darah untuk dia gunakan sebagai energi beraktivitas, maka juga terjadi penurunan glukosa darah. Jadi sel targetnya itu dia yang pertama hati, yang kedua sel targetnya itu pada sel-sel yang ada di jaringan tubuh, misalnya di sini adalah sel otot. Nah, gimana kalau glukosa darah turun? Nah, glukosa darah turun. Oke, jadi di bawah 70. Nah, yang berperan di sini siapa? Yaitu sel alfa. Sel alfa dari pankreas itu akan menghasilkan glukagon. Nah, glukagon ini target selnya di mana? Target selnya itu di hati. Nah, si glukagon ini akan mengubah glikogen, cadangan glukosa tadi, untuk diubah menjadi glukosa. Ingat, dalam hal ini kan glukosa turun, jadi butuh asupan glukosa yang lebih banyak. Nah, ada nih cadangan glukosa dalam bentuk glikogen. Si glukagon ini datang ke hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga akan mengalami glukosa ini yang tadinya kurang akan naik. Nah, pada ideal di kisaran 70 sampai 110 mg per 100 ml. Oke, itu konsepnya. Sekarang pernyataan yang pertama kita lihat, kadar glukosa naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon. Benar nggak? Kalau kadar glukosa darah naik, di sini glukosa darah naik, pankreas itu akan mengeluarkan insulin, bukan glukagon ya. Jadi jawabannya salah. Kemudian pada pernyataan yang kedua, glukagon dapat mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel. Nah, di sini sebenarnya bukan peran glukagon ya yang mempercepat glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Nah, ini sebenarnya dua hal yang berlawanan. Glukagon benar, dia akan menguraikan simpanan glikogen, tapi bukan mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel. Yang mempercepat itu harusnya peran dari insulin. Jadi kedua pernyataan ini salah, maka jawabannya pernyataan dan alasan salah. Oke, sekarang kita bahas soal dari tahun 2015. Soalnya yaitu, sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Sebab cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Oke, di sini saya sudah menyiapkan gambar. Nah, yang ini adalah sistem pembuluh limfa ya. Sistem pembuluh, saya singkat aja, limfa. Sedangkan yang merah dan biru ini adalah sistem sirkulasi. Yang merah ini adalah arteri, sedangkan yang biru ini adalah vena. Nah, kalau kita lihat di mana sih hubungan antara sistem sirkulasi sama sistem pembuluh limfa ini, yaitu pada kapiler. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah bagian kapiler ya. Oke, kapiler darah. Nah, apakah saling terhubung pada kapiler itu antara sistem pembuluh limfa dan sistem sirkulasi atau kapiler darah? Jadi sebenarnya di bagian ini itu enggak terhubung ya. Nah, bagaimana antara hubungan di kapiler ini, baik kapiler limfa maupun kapiler darah? Nah, kita ambil gambar seperti ini. Oke, jadi kapiler itu kan tersebar ya di jaringan-jaringan tubuh atau di sel-sel tubuh. Ingat, darah itu membawa oksigen dan nutrisi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Tepatnya yang mengedarkan itu ke sel target itu siapa? Yaitu
yang pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu kapiler-kapiler darah. Nah, sebagian cairan darah dari kapiler darah itu akan keluar mengisi ruang antar sel. Oke, ini adalah ruang antar sel. Jadi, saya ulangi, sebagian cairan darah dari kapiler darah akan keluar kemudian mengisi ruang antar sel. Nah, cairan ini disebut dengan cairan ekstraseluler ya, karena dia di luar sel. Disebut dengan cairan ekstraseluler. Oke, ketika cairan ekstraseluler ini berlebih, maka dia akan menekan kapiler limfa. Jadi kalau ini saya gedein, kapiler limfa itu punya celah seperti ini. Nah, ketika cairan ekstraseluler di luar ini berlebih, maka dia akan membuka si kapiler limfa ini akan terbuka. Nah, makanya cairan seluler ini akan masuk ke bagian arah dalam ya, ke arah dalam dari kapiler. Ketika cairan darah keluar dari kapiler darah mengisi ruang antar sel, disebut cairan ekstraseluler. Dan ketika cairan ekstraseluler ini berlebih, maka dia akan menekan kapiler limfa, ya, kemudian akan masuk ke dalam, yang selanjutnya disebut dengan cairan limfa. Jadi cairan kapiler limfa itu bisa menutup dan membuka. Nah, cairan limfa ini kemudian akan mengalir satu arah, yaitu dari kapiler limfa. Kita perhatikan bagian bawah juga sama, dari bawah tubuh sama atas tubuh. Nah, dia akan melewati nodus limfa. Oke, ini adalah nodus limfa. Nodus, sering disebutnya aja nodus. Nah, di nodus ini sangat banyak mengandung limfosit karena produksi limfositnya di sini. Nah, ini alasan mengapa cairan limfa itu termasuk sebagai sistem pertahanan tubuh juga kalau dihubungkan dengan imun ya, sistem imun, karena banyak mengandung limfosit yang itu leukosit ya dari cairan limfa ini. Nah, cairan limfa itu kemudian akan masuk dan terhubung. Nah, pada bagian ini dia akan terhubung dengan vena. Jadi, pembuluh limfa itu akan terhubung dengan vena. Arah alirannya itu hanya satu, yaitu dari kapiler menuju vena, yaitu sistem sirkulasi. Nah, dari vena kemudian darah dialirkan ke dalam, ya, ke jantung lagi ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pernyataan yang pertama, sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Oke, sebenarnya ada penggunaan istilah di sini ya. Cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Ini adalah pernyataan yang benar ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena di dalam sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa. Nah, berarti cairan limfa ini sudah ada di dalam sistem pembuluh limfa. Oke, ini benar. Nah, sebab cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah. Oke, ini salah besar ya. Kalau ditanya, kalau disebut di soal ini adalah leukosit, spesifik lagi limfosit, maka pernyataan ini benar. Tapi sel darah merah itu tidak terdapat pada cairan limfa, maka pernyataan yang kedua salah. Dengan demikian jawabannya adalah pernyataan benar alasan salah, yaitu C. Oke, sekarang kita bahas soal dari tahun 2016. Tumbuhan menyerap sulfur di tanah dalam bentuk sulfida. Oke, keywordnya tumbuhan menyerap sulfur di tanah dalam bentuk sulfida. Nah, sebab bakteri Desulfotomaculum sp mereduksi sulfat menjadi sulfida. Oke, sorry. Ini sulfida harusnya. Sulfida. Jadi pada pernyataan pertama, keywordnya tumbuhan menyerap dalam bentuk sulfida. Kemudian
pada pernyataan kedua desulfotomakulum ini mereduksi sulfat menjadi sulfida. Oke, di sini saya sudah menampilkan gambar dari siklus sulfur. Nah, kandungan sulfur atau belerang yang ada di dalam tanah itu sebenarnya berasal dari gas sulfur di udara yang terbawa oleh air hujan. Jadi reaksinya itu gini, H2S yaitu hidrogen sulfida, yaitu sulfur dalam bentuk gas, ketika bereaksi dengan oksigen itu akan membentuk SO2. SO2 itu apa? Sulfur dioksida. Nah, SO2 ini akan bereaksi lagi dengan oksigen membentuk SO3 yaitu sulfur trioksida. Yang SO2 itu dioksida, yang SO3 itu adalah sulfur trioksida. Nah, si sulfur trioksida ini ketika bereaksi dengan air hujan akan membentuk hujan asam yaitu H2SO4. Ini adalah hujan asam. Nah, hujan asam inilah yang turun ke permukaan bumi yang itu akan sampai pada permukaan rumput dan juga tumbuhan. Nah, akan tetapi yang diserap oleh tumbuhan itu bukan dalam bentuk H2SO4, tapi karena si H2SO4 ini atau si sulfur ini bercampur dengan air, maka gas belerang itu mengalami ionisasi menjadi ion sulfat, yaitu SO4, SO4 2-. Nah, SO4 2- inilah yang akan diserap oleh rumput dan juga oleh tumbuhan untuk proses asimilasi. Oke, asimilasi itu apa sih? Asimilasi itu yaitu penggunaan sulfur ya untuk penyusun tubuh dari si tumbuhan. Misalnya sistein dan metionin itu sebenarnya kan mengandung sulfur yang itu kemudian digunakan untuk menyusun tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Nah, misalnya di sini daun dan rumput yang sudah menyerap sulfur tadi dalam bentuk ion sulfat itu akan dimakan oleh oleh hewan, oleh hewan. Nah, hewan ini kemudian akan mati, didekomposisi oleh bakteri, ya si sulfatnya itu akan terurai lagi kembali ke tanah. Nah, ketika tumbuhan mati, misalnya daun dan rumput ini kemudian pohon ini mati, maka kandungan belerang dalam tumbuhan tersebut akan kembali lagi ke tanah dalam bentuk sulfat. Nah, sulfat kemudian akan direduksi, prosesnya disebut dengan reduksi oleh bakteri anaerob. Salah satunya adalah desulfotomakulum ini. Saya tuliskan oleh bakteri desulfotomakulum. Nah, ini adalah bakteri anaerob. Si sulfat oleh bakteri anaerob, yaitu contohnya adalah desulfotomakulum ini, akan menjadi sulfida. Nah, ini proses yang terjadi. Sulfida kemudian akan mengalami beberapa perubahan lagi sehingga akan kembali menjadi hidrogen sulfida dalam bentuk gas yang dengan mudah itu terangkat ke atmosfer. Kemudian terjadi siklus yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat pada pernyataan pertama, tumbuhan menyerap sulfur di tanah dalam bentuk sulfida. Nah, ini salah ya. Harusnya dalam bentuk ion sulfat yaitu SO4. Dalam bentuk sulfat ya, ion sulfat, bukan dalam bentuk sulfida. Jadi pernyataan salah. Sebab bakteri desulfotomakulum mereduksi sulfat menjadi sulfida. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D, yaitu pernyataan salah dan alasan benar. Kita lanjut bahas soal dari SBMPTN tahun 2017. Soalnya yaitu, hewan karnivora seperti serigala memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem padang rumput melalui pengendalian populasi hewan herbivor seperti kelinci. Sebab, tanpa kehadiran hewan karnivora, dipastikan populasi kelinci akan tak terbatas jumlahnya tanpa ada yang menghalangi. Soalnya cukup panjang ya. Ini di bab ekosistem ya, bab ekologi, yaitu membahas ekosistem, tepatnya lagi rantai makanan. Nah, di sini saya punya ilustrasinya. Jadi ada padang rumput,
rumput ini dimakan oleh si kelinci. Kelinci itu sebagai hewan herbivora. Kemudian hewan herbivora ini dimakan lagi oleh ya hewan karnivora, yaitu serigala. Oke, dalam hal ini kalau kita urutkan berdasarkan konsumen, maka rumput ini adalah produsen. Oke, rumput ini adalah produsen, kemudian kelinci itu adalah konsumen tingkat 1, sedangkan konsumen tingkat 2 itu adalah serigala. Nah, kalau kita buat, kita singgung sedikit berdasarkan piramida jumlah. Nah, kalau kita buat piramida jumlah seperti ini, maka di sini kelihatan bahwa produsen itu memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 akan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan konsumen tingkat 2. Misalnya di sini ada 10.000, kemudian di sini ada 1.000, kemudian di sini 100. Nah, ini hukum alam. Jadi keseimbangan ekosistem itu terjadi seperti ini, di mana produsen lebih banyak daripada konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Nah, di sini konsumen tingkat 1 itu akan dikontrol jumlahnya oleh konsumen tingkat 2. Ketika konsumen tingkat 2 ini tidak ada, maka konsumen tingkat 1 akan bertambah jumlahnya. Ketika konsumen tingkat 1 ini bertambah jumlahnya, maka dia kan makan makanan si produsen, maka produsen ini akan berkurang. Nah, pada pernyataan pertama, hewan karnivora seperti serigala memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem padang rumput. Oke, sampai di sini benar. Melalui pengendalian populasi hewan herbivor seperti kelinci. Oke, ini adalah benar ya pernyataan yang pertama. Sebab tanpa kehadiran hewan karnivor, jadi tanpa kehadiran si hewan karnivora ini, yaitu serigala, dipastikan populasi kelinci akan tak terbatas jumlahnya. Benar ya, si kelinci akan bertambah banyak tanpa ada yang menghalangi. Oke, ini juga pernyataan yang benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat ya. Dengan demikian, jawaban dari soal ini yaitu A. Oke, sekarang kita bahas soal SBMPTN tahun 2018. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar atau fundamental niche dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya atau realis niche dari dua spesies tersebut. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu relung sesungguhnya. Relung dasar atau fundamental niche. Dan ada kata saling selingkup. Oke, kemudian selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya atau realis niche dari dua spesies tersebut. Ingat, saling selingkup itu artinya tumpang tindih ya. Tumpang tindih. Nah, selingkupan berarti area di mana terjadi tumpang tindih antara relung dari dua spesies. Oke, di sini saya sudah nyiapin dua ilustrasi, gambar A sama gambar B. Jadi awal mulanya, misalnya ini suatu pantai ya. Nah, ada teritip yang namanya tamalus. Oke, tamalus. Tamalus ini teritip yang dia nempatin area di pasang surut. Nah, baik di area yang pasang tinggi, yaitu area yang sering kerendam air, itu disebut dengan pasang tinggi, sampai dengan area yang kena ombak aja, yaitu pasang rendah. Nah, area cakupan dari si tamalus ini cukup luas, dari pasang tinggi ke pasang rendah. Nah, area ini disebut dengan relung dasar atau fundamental niche dari tamalus. Oke, ini adalah relung dasar dari tamalus. Nah, ketika ada spesies teritip lain yang datang, yaitu di sini adalah balanus ya, atau semi balanus. Nah, balanus ini teritip yang bisa hidup hanya di daerah yang sering kerendam air. Oke, misalnya ini adalah daerah yang sering kerendam air. Nah, kemudian ternyata balanus ini dia lebih dominan dibandingkan dengan tamalus dan jumlahnya ini bisa lebih banyak dibandingkan dengan tamalus ya. Karena
si Balanus ini dominan, maka si Thamallus supaya bisa survive, maka dia akan memperkecil daerah relungnya. Yang tadi cakupannya dari pasang tinggi, dia akan naik, hanya nempatin posisi di pasang rendah. Nah, area ini disebut dengan relung. Oke, relung sesungguhnya dari Thamallus. Saya singkat aja Thamallus ya. Sedangkan pada area yang sebelumnya ditempatin oleh Thamallus kemudian diambil alih oleh Balanus, maka itu disebut dengan fundamental niche atau relung dasar dari Balanus. Nah, yang itu sama dengan relung sesungguhnya dari Balanus. Jadi relung dasar dan relung sesungguhnya dari Balanus itu sama. Oke, ini Balanus. Nah, selingkupan itu di area mana? Selingkupan itu di area sini. Misalnya saya garis kuning ini ya. Artinya relung sesungguhnya dari dua spesies ini itu sama. Nah, area peralihan ini ya, dari pasang tinggi ke pasang rendah. Di sini akan terjadi yang namanya kompetisi untuk saling memperebutkan area ini. Karena fundamental niche dari keduanya itu saling tumpang tindih di area ini. Dengan demikian, untuk pernyataan pertama, interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Yap, ini pernyataan yang benar, saling selingkup, tumpang tindih. Pada pernyataan yang kedua, selingkupan merupakan relung sesungguhnya dari dua spesies tersebut. Ya, jadi daerah relung sesungguhnya yang saling tumpang tindih ini, maka ini akan terjadi kompetisi. Dan pernyataan yang kedua juga benar serta menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah teman-teman, jadi ini adalah pembahasan soal sebab akibat dari tahun sebelumnya ya. Jadi diharapkan kalian udah punya gambaran nih, oh ternyata soal sebab akibat itu bentuknya seperti ini. Kita harus menganalisis hubungan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk kalian mengerjakan soal-soal UTBK. Nah untuk video selanjutnya kita akan bahas soal-soal UTBK jenis lainnya ataupun soal prediksi untuk jenis soal sebab akibat bisa juga kita akan bahas pada video yang selanjutnya. Nah jika kalian punya soal yang ingin dibahas silakan bisa cantumkan di kolom komentar, kita akan bahas pada video selanjutnya. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe silakan subscribe. Semoga channel ini bisa membantu untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi UTBK.